Kami dari kelompok 6 akan menceritakan sejarah arek-arek Surabaya dengan konsep-konsepnya, yaitu konsep manusia, waktu, ruang atau tempat, sinkronik, dan dikronik. Tanggal 31 Agustus 1945 atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah menyerukan bahwa mulai 1 September 1945, bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang dikibarkan oleh Hotel Yamato 19 September 1945. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Sebelumnya, pasukan sekutu termasuk ada Inggris dan Belanda atau NIKA telah tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Pasukan gabungan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang ini memasuki kota Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau RAPWI atau Bantuan Rehabilitas untuk Tawanan Perang dan Interniran untuk melucuti senjata tentara Jepang. Perang pertama antara pejuang RI dan arek-arek Surabaya melawan sekutu atau Inggris terjadi pada 27 Oktober 1947. Tanggal 30 Oktober 1945 dinukil dari sejarah TNI Angkatan Darat 1945 sampai 1965. Pemimpin pasukan Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Albertine Malaby, tewas dalam suatu insiden. Posisi Malaby sebagai pemimpin pasukan di Jawa Timur kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mansert yang juga Komandan Divisi 5 Inggris. Ki Mujanto dalam Indonesia abad ke-20 1998 menuliskan tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Robert Mansert mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya antara lain, seluruh pemimpin di Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin di Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Para pemimpin perjuangan arek-arek Surabaya dan segenap rakyat tidak mengindahkan ancaman Inggris, maka terjadi pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa. Surabaya hancur lebur. Salah satu tokoh yang berperan besar mengorbankan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. MC Rickles dalam A History of Modern Indonesia 1993 mencatat, dampak dari peristiwa bersejarah ini menewaskan setidaknya 6.000 sampai 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sedangkan korban tewas dari pasukan sekutu kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 orang. Tidak hanya itu, menurut Stanley Washburn Kirby dalam The War Against Japan 1965, tidak kurang dari 200.000 orang yang terdiri dari rakyat sipil terpaksa mengungsi dari Surabaya ke daerah yang lebih aman akibat pecahnya pertempuran tersebut. Pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Setahun setelah peristiwa, yakni pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Perlawanan dan diperingati hingga saat ini.